Kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Semoga pagi ini hati kamu lagi adem ya. Nah, di Sarbagita hari ini aku mau ngajak kamu ngobrol soal satu ajaran yang sebenarnya sederhana, tapi sering banget kita lupain di keseharian. Namanya ahimsa. Biasanya nih ahimsa itu identik sama nggak melukai secara fisik. Tapi di era sekarang, luka itu paling sering justru datang dari kata-kata. Mulai dari omongan sehari-hari, sampai juga dengan komentar-komentar di media sosial. Nah, pagi ini aku sudah bareng Mbok Kadek Purnamayani, penyuluh agama Hindu dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Mbok Purnama. Pagi Mbak Ita. Apa kabar hari ini? Ya, cukup baik. Iya, walaupun tadi pagi agak hujan ya. Kredit juga pasti. Iya, kredit agak rempong. Oke, kita langsung aja ya. Jadi kalau dalam ajaran agama Hindu itu sejauh mana sih konsep ahimsa sebenarnya nggak cuma soal perbuatan, tapi juga soal ucapan dan tutur kata kita sehari-hari. Iya, kalau dari pengertiannya kan ahimsa itu kan sebenarnya dari kita ambil doa ahimsa berasal dari bahasa Sanskerta yang dimana ada kata a sama himsa. A itu kan artinya tidak, kemudian himsa itu artinya menyakiti, melukai ataupun itu bisa dikatakan membunuh ya. Jadi kan ahimsa itu bisa dikatakan adalah sesuatu yang tidak menyakiti atau tidak melukai ataupun tidak membunuh kita sebagai sesama makhluk ya, sesama makhluk hidup yang ada di dunia ini, di mana agar kita bisa saling menghargai ya. Kan di sini kalau membahas tentang ahimsa tentu ada peran aktif di mana kita menggunakan Trikayu Parisude ya. Trikayu awal dari semua perbuatan, semua perkataan itu kan datangnya dari pikiran ya, dari pikiran. Kalau kita tidak memikirkan itu, maka kita tidak akan mengatakan sesuatu atau berbuat sesuatu kan. Jadi dari sini ahimsa dikatakan tidak hanya melukai lewat perbuatan saja, tetapi bisa juga dari perkataan. Jadi kata-kata itu sebenarnya adalah ada orang yang mengatakan mulutmu harimaumu, ya kan, mulutmu harimaumu. Di sini ada dalam Bhagavad Gita, Bhagavad Gita 16.2 dikatakan adalah yang menyangkut tentang ahimsa, di mana tidak menyakiti, bersifat yang lemah lembut, kemudian bagaimana kita dekat akan dharma itu sendiri, kemudian ada yang namanya kita merasakan atau kita menerapkan ajaran yang namanya welas asih. Nah, dari situ maka adanya ahimsa itulah yang kita gunakan, yaitu tentunya ada rasa welas asih tersebut. Welas asih tersebut adalah bagaimana kita harus bisa menerapkan. Contohnya kalau di Bali kan kita sering menemukan yang adanya nama saling asah asih asuh ya. Itu yang sering kita terapkan. Bagaimana kita harus bisa saling mengasihi antara sesama. Kemudian kita coba contohkan kepada diri kita sendiri. Kalau misalkan kita tidak ingin merasakan sakit atau kita sakit akan perkataan orang lain tersebut, misalkan ada orang berkata kasar gitu ya, cobalah kita apa ya istilahnya ukurang aja di Wikipedia gitu. Aman irage sing demen bango omong kasar, dengemang omong kasar aja anak alen. Jadi marilah kita jaga ya perkataan kita. Kemudian karena dari kata-kata itu apalagi kata-kata yang kita katakan itu adalah kata-kata yang kasar, kata-kata yang buruk, apalagi itu cacian, makian gitu kan. Apalagi di zaman sekarang ini kan serba digital. Ya. Kemudian semua orang punya sosial media. Banyak di sana di sosial media itu pun ada yang namanya bullying juga kan ya. Bullying itu kan bukan hanya sekedar dari perbuatan saja, melakukan perbuatan jahat kepada sesamanya, tapi juga lewat kata-kata, lewat ketikannya juga. Itu juga bisa menyebabkan
sakit kepada orang yang dibully itu kan. Jadi bagaimana kita harus bisa, di sini kan perannya kita sadar akan diri, sadar akan saya tidak harus begini. Kita punya rasa empati kan, kita harus punya rasa empati. Dimana apalagi anak muda kan, kita berteman di sosmed. Jadi harus pintar-pintar menggunakan jarinya, agar bisa mengetik. Kan kita mengetik itu kan datang dari pikiran kita, kemudian kita bisa katakan, oh ini dia begini. Jadi timbullah rasa gini, kalau dia maksudnya dia punya pikiran jahat sama orang lain, kan orang menerimanya kayak gimana ya? Kadang kan kita dari kata-kata tersebut mungkin kita menyikapinya secara baik. Cuma kadang kalau kita tidak menyusun kata-kata itu secara baik, kadang orang bisa salah paham kan. Iya, salah paham. Jadi marilah kita sebelum mengatakan sesuatu, berbuat sesuatu, pikirkan terlebih dahulu kan, seperti itu. Iya, benar banget teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal balik lagi, kita masih bahas soal ahimsa yang nggak cuman melukai lewat kata-kata. Jadi untuk kamu yang ingin bertanya, kita sudah buka juga di WhatsApp di 0811399154, atau mungkin mau komen langsung di live YouTube channel RRI Singaraja Official juga bisa. Kita tunggu sampai jam 9 pagi nanti, tetap di obrolan sepada hari ini. Aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film,
Dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So tight, I'm wide awake. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So tight, I'm wide awake. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro
Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self reward. Bukan self reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, trending, trending. Yang viral, yang viral, yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler.
Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantap ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time. Dua masih di obrolan sepada. Tadi kita udah dapat gambaran kalau ahimsa itu ternyata bukan cuma soal tangan yang melukai, tapi juga lisan yang bisa ninggalin bekas panjang ya. Nah sekarang ini kan banyak ya orang yang ngerasa bebas ngomong apa aja dengan alasan jujur atau berpendapat. Kalau dalam pandangan ahimsa, Mbak Purnama, bagaimana sih seharusnya kita menyikapi kebebasan berbicara supaya nggak berubah jadi kekerasan verbal? Iya, kalau bicara tentang itu ya bagaimana menyikapi hal tersebut, ketika kita bicara jujur, terkadang itu dianggap gimana ya, dianggap itu sesuatu yang menyakitkan. Kadang kan banyak kita temui seperti itu. Jadi bagaimana menyikapi hal tersebut? Pertama adalah kita harus bisa memilih kata-kata yang baik, gitu ya. Memilih kata-kata yang baik. Di samping itu, kita juga harus melihat sikon ya, situasi dan kondisi. Seperti halnya kalau dalam acara keluarga, kalau kita sesama teman yang sudah sering kita ajak bercanda, bergurau gitu kan, kadang kata-kata kasar yang kita ucapkan pun itu dianggap candaan karena itu sudah biasa gitu kan. Tapi kalau kita misalkan bercanda tidak pada suatu situasi yang baik, jadi kita harus bisa memilih dengan siapa sih kita bicara, di mana sih kita bicara, atau bagaimana sih keadaannya pada saat kita bicara itu. Jadi kita harus bisa tahu situasi kondisi tersebut ya. Bagaimana kita harus bisa menyikapi itu dengan baik. Kita harus bisa mengendalikan terutama pikiran kita dulu, mengendalikan kata-kata kita dulu. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan? Kalau di dalam misalkan dalam acara keluarga gitu, mungkin keluarga yang kita sering temui itu mereka sudah tahu ya bagaimana sifat kita, jadi mereka sudah maklum. Tapi keluarga jauh mungkin ada yang tahu, ada yang tidak itu kan. Jadi dari sana kita bisa bagaimana, bukan membahas tentang kita menjaga image, tapi bagaimana dari hal tersebut kita menerapkan ahimsa ini. Jangan sampai kita mengatakan hal-hal yang bisa menyakiti orang-orang tersebut. Walaupun itu keluarga, tapi kan mereka belum tahu sifat kita ya. Kadang misalnya kayak nanya, kalau zaman sekarang kan misalkan apa gimana? Kok belum nikah? Itu kan ya. Kok belum nikah itu. Kadang orang yang memang dalam keadaan sensi, dia akan gimana ya, kayak judes itu menanggapnya. Orang belum gimana aja kadang gitu kan. Tapi kalau kita ketemu orang yang memang sudah biasa gitu menanggapi hal tersebut, menemui hal tersebut, pasti dia akan bersikap yang fine-fine aja gitu kan. Tapi ketika kita menemui hal yang sebaliknya, pasti itu akan terjadi kesalahpahaman kan. Itu gimana sih, nyindir apa gimana? Itu nyindir apa gimana? Nah dari sanalah bagaimana kita agar bisa menyampaikan atau menanyakan sesuatu yang berusahalah untuk
tidak menyakiti orang tersebut gitu. Apalagi dengan orang-orang yang baru kita kenal gitu kan. Orang yang baru kita kenal kita bertanya gini kayak udah akrab gitu kan. Jadi kita harus bisa dari sana kita harus bisa menerapkan ahimsa itu secara baik. Bagaimana kita harus bisa berbicara yang baik, sopan kan, lemah lembut. Karena ini kalau membahas tentang ahimsa itu kan bukan hanya berbicara tentang tidak melukai, tidak menyakiti saja, tapi juga ini adalah membahas atau menciptakan suatu ketenangan kan, suatu ketenangan, kedamaian, kesejahteraan dalam kita berinteraksi dengan sesama kita. Apalagi kita hidup di masyarakat kan, kita bersosialisasi kan, di sana kita bersosialisasi. Apalagi di Bali kan ada yang namanya sistem Nyamebrayu kan, sistem Nyamebrayu. Jadi kita bertemu dengan orang-orang di sekitar kita, yaitu tentu dengan sifat-sifat yang berbeda-beda. Maka dari itu dijagalah lisan kita, ketahui kondisinya kayak gimana. Jadi itu sangat penting, walaupun sepele tapi itu penting kita terapkan kan, karena itu memang kejadiannya di mana-mana juga kan, seperti itu ya. Iya, benar banget ya teman Pro 2, karena kadang yang kita anggap bercanda ternyata bisa jadi luka untuk orang lain. Apalagi kalau kita tarik ke media sosial gitu kan, komentar pedas itu sering dianggap hal yang biasa sama orang. Kita nggak tahu seperti apa orang yang menanggapi hal itu kayak gitu. Oke. Jadi udah banyak yang komen ternyata di live YouTube kita di RRI Singaraja Official. Tapi sabar dulu, jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan pada hari ini. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film,
Dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral, yang viral. Woi Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu.
FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that flight away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmallow and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that flight away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmallow and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan Teman Pro 2 di obrolan sepada masih bareng Mbak Purnamayani dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, dan kita masih ngomongin soal ahimsa yang bikin kita otomatis refleksi lagi, karena jujur aja tanpa sadar kita tuh semua pasti pernah menyakiti orang lewat kata-kata. Aku mau ke komen di YouTube dulu ya, Mbak Purnama ya. Iya. Ini ada beberapa komen, ada yang bertanya juga dari Aisyah, cara handle mood jelek biar nggak ngomong kasar itu gimana ya? Mungkin bisa langsung dijawab dulu. Oke, Mbak Aisyah, makasih ya pertanyaannya. Iya, memang bukan Mbak Aisyah aja mungkin yang mengalami hal tersebut. Kadang saya pun banyak orang yang mengalami hal tersebut. Bagaimana menanggapi ketika mood sedang jelek supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar ya. Kadang bisa kita sikapi dengan mungkin di saat mood kita tidak baik, kita tarik napas dulu. Coba untuk katakan sesuatu
saya bisa, saya tidak akan mengatakan sesuatu yang kasar, sesuatu yang kasar. Jadi dengan hal tersebut perlahan-lahan pasti kita akan bisa membaik, membuat hati kita tenang ya, membuat hati kita tenang. Mungkin contohnya seperti pada saat kita mungkin ada banyak pekerjaan kan, apalagi akhir bulan gitu kan, banyak pekerjaan laporan harus kita selesaikan. Tapi kadang ada sesuatu datang tiba-tiba. Gitu. Pasti pengen teriak, gitu. Bikin dah mood tidak baik kan. Kadang ada orang yang kita ketemu juga di saat kita pikirannya tidak baik, kadang orang cerewet gitu, jadinya kita kan terbawa emosi ya, emosi. Jadi menyikapi hal tersebut kita coba untuk rilekskan diri. Kalau sudah merasa seperti itu, kalau kita sudah sadar ya, kalau kita sudah sadar akan hal tersebut, mari kita coba untuk menenangkan diri kita dulu. Jangan sikapi hal tersebut, atau kita jauhi dulu mereka. Tar ya, saya mau ke belakang dulu sebentar itu. Atau enggak, kita minum air dulu, minum air. Kan ada orang mengatakan kalau kita di saat marah, coba kita minum air dulu supaya kita bisa tenang. Ya. Jadi dengan hal tersebut bisa membuat suasana hati kita menjadi senang kembali, damai gitu. Jadi karena hal tersebut bisa juga kita tidak akan berbicara kasar. Lambat laun kata-kata yang kita katakan akan sopan, tidak menyakiti orang tersebut, tidak akan keluar kata-kata kasar. Jadi seperti itu Mbak Aisyah. Oke, ada Timi yang bilang tidak melukai dengan kata-kata berarti kita diajarkan bertapa dalam kata-kata. Terima kasih sudah mengingatkan kembali tentang makna mendasar dari Mona Brata. Iya. Ada juga Benso Andika 673, ahimsa itu adalah tidak menyakiti, termasuk melalui kata. Harus santun agar tidak menyakiti. Rasa sakit hati itu subjektif. Bagaimana kira-kira untuk mengukur rasa sakit? Bagaimana jika jujur dan benar itu adalah cara yang dikatakan menyakiti? Boleh ditanggapi. Oke, kadang ya banyak kita temui seperti itu ya. Kadang berkata jujur dan benar, kita terkadang komen terhadap orang lain, kita padahal jujur, tapi orang mengatakan itu menyakiti dia gitu kan. Berarti salahnya itu di orang tersebut yang kita komen itu kan, dia yang tidak mengerti. Jadi dari sinilah bukan hanya ini tidak melukai itu bukan membahas satu orang saja, tapi dengan siapa kita berinteraksi. Jadi ini bukan hanya kesalahan satu orang, tapi bisa saja dua orang itu salah, yang kita aja interaksi itu juga salah kan. Kita kalau sedang berbicara jujur, mungkin istilahnya kita kayak gimana ya, mohon maaf ya, kalau menurut saya sih begini, kamu begini, kamu jangan sedih atau gimana. Saya tidak ingin kamu merasakan sakit. Saya tidak ingin kamu merasakan sakit, tapi saya berbicara jujur juga untuk kebaikannya kamu. Jadi kita harus bisa memilih kata-kata yang memang, apalagi kalau kita tahu orang itu maksudnya sikapnya memang agak emosian. Kadang kan kalau kita berbicara dengan orang yang cepat emosi kan, kadang orang itu tentu juga akan cepat salah paham kan, jadi bagaimana kita harus tahu dulu dengan siapa kita bicara jujur, dengan siapa kita bicara yang sebenarnya. Kalau memang orang itu tidak suka dikomen, maksudnya jadi kita ya sudahlah, jangan lagi komen-komen dia gitu kan. Tapi jika orang itu memang dia sudah, maksudnya dia biasa kalau dia sikapnya pasrah atau cuek aja dengan kejujuran kita, atau dia menyikapi hal tersebut dengan baik, kita bisa mengatakan hal tersebut. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, kita harus tahu situasi dan kondisi dengan siapa, dengan
dengan apa atau dengan di mana kita berbicara jujur tersebut itu kan. Oke, wah ternyata setelah kita ngobrol panjang soal ahimsa dan juga kata-kata, rasanya makin kebuka ya kalau ucapan itu adalah cerminan dari batin kita. Yang terakhir mungkin yang ingin Mbak Purnama sampaikan untuk anak muda, untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin hari ini. Iya, mungkin sedikit ya untuk akhir kata-katanya itu. Kita memang hidup di dunia ini pasti tentu ada banyak cobaan ya, banyak cobaan. Kata orang kalau hidup tidak ada cobaan tidak enak, itu kan tidak enak. Tapi bagaimana kita menghadapi cobaan itu dengan baik, terutama ketika kita menemukan hal yang himsa atau menyakiti kita. Jadi bagaimana kita bisa menyikapi itu dengan baik. Marilah kita jaga lisan kita, jaga mulut kita, jaga apa yang ada dalam tubuh kita ini supaya tidak bisa, maksudnya tidak sampai menyakiti orang lain. Karena menyakiti itu bukan hanya membahas tentang perbuatan, tapi juga dari kata-kata, ketikan. Apalagi di zaman sekarang ini sosial media itu sangat gencar ya. Orang bisa melakukan bullying dengan lewat sosial media. Jadi bagaimana kita harus bisa mengontrol diri kita, membuat kendalikan trikaya parisudo kita supaya tercipta suasana yang damai, aman dan sejahtera. Oke, terima kasih banyak Mbak Purnama untuk insight dan refleksinya pagi-pagi ya. Sama-sama, Mbak. Terima kasih juga untuk teman Pro 2 yang sudah dengerin, yang sudah komen. Terima kasih supportnya ya di live YouTube RRI Singaraja Official. Dan dari obrolan Spada hari ini kita belajar ahimsa itu bukan soal diam, tapi soal sadar sebelum berbicara. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di obrolan Spada berikutnya.